Oke teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini saya akan mengulas alur cerita film animasi yang berjudul Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Film ini akan menceritakan seorang anak laki-laki yang bergabung dalam anggota pemburu iblis karena dia mempunyai dendam terhadap iblis dan karena juga keluarganya telah mati oleh iblis. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal cerita, kita diperlihatkan pemeran utama yang bernama Tanjiro yang memiliki satu keluarga yang sangat bahagia dan harmonis. Di sini Tanjiro akan pergi ke kota untuk berjualan arang dikarenakan ayahnya telah meninggal dan sekarang Tanjiro pun harus menjadi tulang punggung keluarganya. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah Tanjiro berjualan arang di kota, Tanjiro pun akan pulang ke rumahnya. Namun di tengah jalan ada satu pria yang memberitahu ke Tanjiro kalau Tanjiro jangan pulang pada malam hari. Dikarenakan banyak iblis yang berkeliaran ingin memakan manusia. Pria tersebut meminta Tanjiro untuk menginap di rumahnya. Tanjiro pun menerima tawaran dari pria tersebut. Dan keesokan paginya, Tanjiro pun berpamitan dengan pria tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Tanjiro pun telah sampai di depan rumahnya. Namun kagetnya Tanjiro melihat keluarganya yang telah mati berumuran darah. Namun ternyata adiknya yang bernama Nezuko masih hidup. Seketika itu juga Tanjiro pun langsung membawa Nezuko ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, Nezuko berubah menjadi iblis dan seketika Nezuko pun langsung menyerang Tanjiro. Dan Nezuko pun mulai menangis. Dan pada saat yang sama, pemburu iblis yang bernama Tamioka Gyu datang ke tempat tersebut untuk tujuan membunuh Nezuko. Tentu saja Tanjiro berusaha meyakinkan Gyu supaya tidak menyerang Nezuko karena Nezuko masih mempunyai sisi kemanusiaan. Namun Gyu tidak mempercayai omongan Tanjiro dan hal ini juga membuat Tanjiro marah dan nekat menyerang Gyu. Namun Gyu bisa dengan mudah membuat Tanjiro pingsan dengan sekali serang. Setelah itu menjadi tidak terduga karena Nezuko seketika itu berontak dan berusaha melindungi Tanjiro. Dan Gyu pun sangat kaget karena pertama kalinya seorang iblis melindungi manusia. Gyu pun berpikir mungkin benar yang dikatakan Tanjiro kalau Nezuko ternyata masih memiliki sisi kemanusiaan. Akhirnya Gyu memutuskan tidak untuk membunuhnya, cuman hanya membuat Nezuko pingsan dan lalu Gyu pun menunggu mereka berdua untuk bangun. Setelah Tanjiro bangun, Gyu pun meminta mereka supaya menemui seseorang yang bernama Kurokodaki Sakonji. Dan juga Gyu memberikan saran untuk Tanjiro supaya Nezuko tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Karena kita tahu kalau seorang iblis terkena sinar matahari langsung akan mati. Keesokan paginya, Tanjiro membuat sebuah keranjang supaya bisa membawa Nezuko pada siang hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekarang Tanjiro dan Nezuko telah sampai di Gunung Sagiri tempat Kurokodaki berada. Kemudian Tanjiro mencium bau darah di kuil dekat mereka. Mereka pun langsung menuju asal bau darah tersebut sampai masuk ke dalam kuil tersebut. Namun kagetnya Tanjiro melihat seorang iblis yang sedang memakan orang-orang yang ada di dalam kuil tersebut. Seketika itu juga Tanjiro langsung diserang oleh si iblis tersebut. Tetapi beruntungnya Tanjiro bisa menghindari serangan dari si iblis tersebut. Dan si iblis tersebut juga terkena sayatan dari kapak Tanjiro. Tetapi si iblis tersebut dengan mudah memulihkan luka sayatan di lehernya. Setelah si iblis itu memulihkan lukanya, si iblis itu langsung menyerang Tanjiro lagi secara mencengkramnya. Dan sekarang Tanjiro pun tidak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa bertahan. Kemudian tiba-tiba Nezuko menendang kepala sang iblis sampai copot dari tubuhnya. Tetapi serangan dari Nezuko tidak membuat si iblis itu mati. Kemudian pertarungan pun mulai berlanjut. Si iblis ingin merebut kapak dari tangan Tanjiro dengan cara melilitkan rambut si iblis ke kapak Tanjiro. Tetapi cara tersebut cuma membuat si iblis terjebak karena Tanjiro melemparkan kapaknya ke pohon dan membuat si iblis itu terjebak. Kemudian di belakang Tanjiro ada seorang pria yang bernama Kurokodaki Sakonji.
Ia memberitahukan ke Tanjiro kalau seorang iblis tidak bisa dibunuh dengan cara ditusuk. Kemudian Tanjiro mengambil sebuah batu untuk membunuh si iblis tersebut. Tetapi Tanjiro tidak berani untuk membunuh si iblis tersebut sampai matahari terbit, dan membuat si iblis itu mati terkena sinar matahari langsung. Setelah itu Tanjiro akan dilatih menjadi seorang pembunuh iblis, dan setelah itu mereka pun bergegas menuju rumah Krokodaki. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di rumah Krokodaki pada sore hari. Dan setelah itu, sebelum mereka berlatih, mereka mau membiarkan Nezuko untuk tertidur, sedangkan mereka akan mulai berlatih. Latihan pertama, Tanjiro disuruh untuk turun gunung sebelum matahari terbit. Setelah itu, Tanjiro mengira kalau gunung itu cuma gunung biasa. Tetapi ternyata gunung tersebut terdapat banyak jebakan yang dibuat oleh Krokodaki. Tetapi beruntungnya, Tanjiro bisa melewati jebakan yang dibuat oleh Krokodaki, karena Tanjiro memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Karena Tanjiro tahu kalau jebakan yang dibuat oleh Krokodaki memiliki bau yang sama. Dan singkat cerita, akhirnya Tanjiro bisa melewati latihan ini sebelum matahari terbit. Latihan kedua, Tanjiro disuruh untuk mengayunkan pedangnya sampai ribuan kali dalam satu hari. Kemudian latihan ketiga, Tanjiro diajarkan 10 teknik pernapasan air, dan juga teknik ini diharuskan penggunanya untuk menyatu dengan air. Latihan tersebut harus diulang sampai kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun, Tanjiro disuruh untuk membelah batu besar tersebut dengan pedangnya. Kalau misalnya dia berhasil, dia akan diizinkan untuk mengikuti ujian final. Tentu saja Tanjiro masih belum bisa untuk membelah batu tersebut. Kemudian Tanjiro mulai berlatih kembali apa yang diajarkan Krokodaki berulang-ulang kali selama setengah tahun. Tetapi setelah setengah tahun berlatih, Tanjiro masih belum bisa membelah batu tersebut. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang bernama Sabito datang ke tempat tersebut untuk membantu melatih Tanjiro. Dan juga selain Sabito, ada seorang gadis yang bernama Makumo, memberikan petunjuk cara menggunakan teknik pernapasan air. 6 bulan kemudian, setelah Tanjiro berlatih bersama Sabito dan Makumo, sekarang Tanjiro bisa melawan Sabito dengan cara membelah topeng Sabito. Setelah itu, tiba-tiba Sabito menghilang, dan juga setelah itu Tanjiro baru tersadar kalau dia telah membelah batu besar tersebut. Dan kemudian, keesokan paginya Tanjiro bersiap-siap untuk menuju tempat ujian final, supaya Tanjiro bisa menjadi anggota pemburu iblis. Singkat cerita, Tanjiro pun telah sampai di tempat ujian. Setelah sampai di tempat ujian, Tanjiro melihat kalau banyak orang yang mengikuti ujian. Dan tak lama kemudian, ujian pun dimulai. Sebenarnya ujiannya sangat sederhana. Tanjiro cuma disuruh untuk bertahan hidup selama 7 hari di dalam hutan yang memiliki banyak iblis. Kemudian tiba-tiba Tanjiro diserang oleh 2 iblis sekaligus. Tetapi beruntungnya Tanjiro bisa menghadapi 2 iblis tersebut dengan cara menggunakan teknik pernapasan air aliran 4, yaitu teknik gelombang air. Dan seketika itu juga 2 iblis tersebut mati seketika di tangan Tanjiro. Namun tiba-tiba Tanjiro mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan kemudian Tanjiro sangat kaget karena melihat sesosok iblis raksasa yang sedang mengejar peserta ujian yang lain. Dan seketika itu juga peserta ujian tersebut langsung ditangkap oleh si iblis raksasa tersebut. Tetapi beruntungnya Tanjiro datang ke tempat tersebut dan langsung menyelamatkan peserta ujian tersebut. Dan lalu si iblis itu melihat topeng yang dipakai oleh Tanjiro. Dan si iblis itu tahu kalau Tanjiro adalah murid dari Krokodaki. Dan ternyata si iblis tersebut telah memakan murid-murid Krokodaki yang pernah datang ke tempat tersebut. Dan si iblis itu juga mengatakan ke Tanjiro kalau ada murid Krokodaki yang sangat kuat. Dan itu ternyata Sabito dan Makumo yang telah dimakan oleh iblis tersebut. Dan seketika itu juga Tanjiro sangat kaget karena yang dilihat Tanjiro pada masa latihan tersebut ternyata arwah dari Sabito dan Makumo. Dan seketika itu juga Tanjiro sangat marah terhadap iblis raksasa tersebut.
dan Tanjiro pun langsung menyerang iblis tersebut dengan cara menggunakan teknik pernapasan air. Dan akhirnya Tanjiro bisa mengalahkan iblis raksasa tersebut. Singkat cerita, akhirnya Tanjiro bisa bertahan hidup selama 7 hari 7 malam di hutan tersebut. Dan sekarang Tanjiro telah resmi menjadi seorang pemburu iblis. Dan setelah itu, Tanjiro diberi seekor burung gagak kesugai supaya bisa berkomunikasi bersama anggota pemburu iblis yang lain. Dan juga Tanjiro disuruh untuk memiliki biji baja supaya bisa membuat pedang khusus untuk pemburu iblis. Dan setelah itu, Tanjiro pun pulang ke rumah Krokodaki. Sesampainya Tanjiro di rumah Krokodaki, Tanjiro pun disambut oleh Nezuko yang baru terbangun dari tidurnya. Dan ternyata Nezuko telah tertidur selama 2 tahun. Karena Nezuko membutuhkan tidur yang sangat panjang supaya bisa memulihkan energinya. Dan karena juga Nezuko bukan sejenis iblis yang memulihkan energinya secara memakan darah manusia. Dan kemudian Krokodaki menjelaskan ke Tanjiro kalau di luar sana banyak sekali iblis yang memiliki teknik darah yang sangat kuat. Dan juga Krokodaki menjelaskan kalau ada pemimpin iblis yang memiliki kekuatan yang bisa merubah manusia menjadi iblis, yakni Kibutsuchi Muzan. 15 hari kemudian, ada seorang pria yang bernama Haganezuka. Dia ingin bertemu dengan Tanjiro. Ternyata dia adalah seorang pria yang telah membuat pedang khusus untuk pemburu iblis. Dan setelah itu, Tanjiro pun diberi pedang pemburu iblis karena sekarang Tanjiro telah bergabung dalam anggota pemburu iblis. Dan tak lama kemudian, gagak milik Tanjiro datang dan menyampaikan misi pertamanya. Tanjiro disuruh pergi ke kota di sebelah timur laut. Dan gagak Tanjiro juga memberitahu ke Tanjiro kalau di kota tersebut banyak para gadis yang terus menghilang dan diduga itu adalah perbuatan iblis. Keesokan paginya, Tanjiro pun bersiap-siap untuk menjalankan misi pertamanya tersebut. Setelah itu, Tanjiro diberi sebuah kotak oleh Krokodaki supaya bisa membawa Nezuko pada siang hari. Dan akhirnya Tanjiro pun berangkat menuju misi pertamanya. Dan sesampainya Tanjiro di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Kazumi yang sedang bersedih karena kekasihnya telah diculik oleh iblis. Dan setelah itu, Tanjiro pun membantu Kazumi mencari iblis yang menculik kekasihnya tersebut. Dan pada malam harinya, Tanjiro dan Kazumi mulai mencari iblis tersebut. Dan tiba-tiba Tanjiro mencium bau sosok iblis dan seorang perempuan di dalam tanah. Dan seketika itu juga Tanjiro pun langsung menancapkan pedangnya ke dalam tanah. Dan setelah itu, Tanjiro pun menyelamatkan seorang gadis yang sedang dibawa oleh iblis tersebut. Dan ternyata iblis tersebut memiliki teknik darah yang bisa membuat iblis tersebut bisa masuk ke dalam tanah. Dan tiba-tiba Tanjiro langsung diserang 3 iblis sekaligus. Dan Tanjiro pun langsung melawan 3 iblis tersebut. Tetapi Tanjiro sangat kewalahan melawan 3 iblis sekaligus dikarenakan Tanjiro harus bertarung sambil melindungi Kazumi. Namun tiba-tiba Nezuko keluar dari kotaknya dan langsung membantu Tanjiro. Lalu Tanjiro meminta Nezuko untuk melindungi Kazumi, sedangkan Tanjiro akan masuk ke dalam tanah. Setelah Tanjiro masuk ke dalam tanah, Tanjiro pun langsung diserang 2 iblis sekaligus. Dan Tanjiro pun langsung menggunakan teknik pernapasan airnya. Akhirnya Tanjiro pun bisa mengalahkan 2 iblis tersebut. Sementara di atas, Nezuko sedang bertarung dengan 1 iblis. Kemudian tiba-tiba Tanjiro datang dan langsung membantu Nezuko. Setelah itu Tanjiro menanyakan ke iblis tersebut tentang Kibutsuchi Muzan. Namun ketika si iblis itu mendengar nama Kibutsuchi Muzan, si iblis itu pun langsung ketakutan. Dan ternyata si iblis tersebut telah ditanami kutukan oleh Kibutsuchi Muzan. Karena kalau si iblis tersebut mengatakan tentang Kibutsuchi Muzan, maka dia akan mati. Saking takutnya, si iblis tersebut memberontak dan langsung menyerang Tanjiro. Tetapi Tanjiro dengan mudah menebas kepala si iblis tersebut. Keesokan paginya,
Tanjiro pun telah menyelesaikan misi pertamanya. Nah sekarang Tanjiro pun langsung diberi misi selanjutnya. Tanjiro diminta untuk pergi ke kota Asakushi, dikarenakan di kota tersebut diduga ada sesosok iblis yang bersembunyi di tengah-tengah kota yang sangat ramai. Sesampainya Tanjiro di kota tersebut, Tanjiro pun beristirahat sambil memakan udon. Tetapi tiba-tiba Tanjiro mencium bau iblis yang sangat kuat. Seketika itu juga Tanjiro pun langsung bergegas menuju asal bau tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah bau dari iblis Kibusuchi Muzan. Ketika Tanjiro mau mencabut pedangnya, Tanjiro pun sangat kaget karena melihat Kibusuchi Muzan yang sedang menggendong anak kecil. Dan ternyata Kibusuchi Muzan berpura-pura menjadi seorang manusia, bahkan ia mempunyai anak dan istri. Dan setelah itu, Kibusuchi Muzan merubah seorang pria menjadi seorang iblis. Dan seketika itu juga terjadi keributan. Ketika Tanjiro sedang menahan iblis tersebut, Muzan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Entah lama kemudian, datang seorang iblis perempuan yang bernama Tamayo. Dia datang ke tempat tersebut dan langsung menggunakan teknik darahnya supaya orang-orang di sekitar tidak bisa melihat. Dan ternyata Tamayo melakukan itu supaya bisa menyelamatkan Tanjiro dan pria yang telah diubah oleh Kibusuchi Muzan. Setelah itu Tanjiro pun dibawa ke rumah Tamayo, dan Tamayo pun memperkenalkan diri ke Tanjiro kalau Tamayo adalah seorang iblis dan sekaligus seorang dokter. Tetapi Tamayo bukan seorang iblis pemakan daging manusia seperti Nezuko. Tanjiro pun menanyakan ke Tamayo apakah seorang iblis bisa menjadi manusia. Tamayo pun mengatakan ke Tanjiro kalau ada obat untuk mengembalikan iblis menjadi manusia, tetapi harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Dan di sisi lain ada dua iblis yang bernama Yahaba dan Susamaru yang sedang mengikuti jejak dari Tanjiro dan Nezuko. Dan ternyata Yahaba dan Susamaru disuruh oleh Kibusuchi Muzan untuk mencari Tanjiro dan Nezuko. Setelah Yahaba dan Susamaru akhirnya menemukan keberadaan Tanjiro dan Nezuko. Dan seketika itu juga Susamaru pun langsung menyerang tempat keberadaan Tanjiro dan membuat Susamaru Tamayo terluka, tetapi Yushiro dengan mudah memulihkan lukanya tersebut dikarenakan Yushiro dan Tamayo adalah seorang iblis. Tanjiro pun langsung bersiap-siap untuk menyerang Susamaru, tetapi Tanjiro sangat kewalahan untuk menyerang Susamaru dikarenakan Tanjiro sangat kesulitan untuk menghindari serangan dari Susamaru. Tetapi Yushiro langsung menggunakan teknik darahnya ke Tanjiro supaya Tanjiro bisa melihat arah serangan dari Susamaru. Dan ternyata serangan dari Susamaru dikendalikan oleh iblis lain dengan cara menggunakan arah panah. Tanjiro pun menyuruh Nezuko untuk mencari iblis yang mengendalikan serangan dari Susamaru. Setelah itu Tanjiro pun langsung menyerang Susamaru dengan cara memotong tangan Susamaru. Di sisi lain, Nezuko akhirnya menemukan iblis yang telah mengendalikan serangan Susamaru, dan ternyata itu adalah Yahaba. Nezuko pun langsung menyerang Yahaba, tetapi tiba-tiba Nezuko terpental jauh ke arah Tanjiro. Yushiro mengatakan ke Tanjiro kalau Tanjiro harus mengalahkan Yahaba terlebih dahulu, dan sedangkan Nezuko, Tamayo, dan Yushiro akan mengalahkan Susamaru. Tanjiro pun langsung menyerang Yahaba, tetapi Yahaba langsung menggunakan teknik darahnya yang bisa mengendalikan gravitasi dari mata di tangannya. Tanjiro pun cukup kewalahan melawan Yahaba, tetapi Tanjiro terus bertahan sambil melihat arah serangan dari Yahaba. Dan setelah cukup melihat serangannya, Tanjiro pun langsung menyerang Yahaba dengan cara menggunakan teknik pernapasan air. Dan setelah itu, Yahaba pun kalah di tangan Tanjiro. Sedangkan di pertarungan Susamaru, Tamayo menggunakan teknik darahnya yang membuat seseorang tidak akan bisa berbohong dan membuat seorang berkata jujur, dan membuat Susamaru mengatakan nama Kibusuchi Muzan dan membuat Susamaru mati gara-gara kutukannya aktif. Keesokan paginya, Tanjiro pun akhirnya telah menyelesaikan misinya tersebut. Dan sekarang Tanjiro pun langsung diberi misi selanjutnya. Di tengah jalan, Tanjiro bertemu anggota pemburu iblis yang lain yang bernama Zenitsu. Dan ternyata Zenitsu ini masih satu angkatan dengan Tanjiro. Dan setelah itu Tanjiro dan Zenitsu bersama-sama untuk menjalankan misi selanjutnya.
Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertemu dengan dua anak kecil yang sedang ketakutan. Tanjiro pun menghampiri dua anak kecil tersebut dan menanyakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Mereka pun menjelaskan ke Tanjiro kalau kakak mereka telah diculik oleh sosok iblis yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah Tanjiro mengetahui apa yang telah terjadi, Tanjiro pun dan Zenitsu langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Namun tidak terduga, dua anak kecil tersebut mengikuti Tanjiro dan Zenitsu yang telah masuk ke dalam rumah. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara gendang yang sangat kencang. Seketika itu juga ruangan pun langsung berubah dan membuat Zenitsu dan Tanjiro terpisah. Dan kemudian Tanjiro mencium bau seorang manusia di dalam ruangan rumah. Tanjiro pun langsung mencari asal bau manusia tersebut. Seketika itu juga Tanjiro pun langsung menemukan seorang anak kecil yang sedang ketakutan yang bernama Kiyoshi. Dan ternyata Kiyoshi ini adalah kakak dari dua anak kecil tersebut. Tanjiro pun menanyakan ke Kiyoshi apa yang telah terjadi. Kiyoshi pun menjelaskan ke Tanjiro kalau di rumah tersebut ada 3 iblis yang sangat kuat. Tetapi 3 iblis tersebut selalu ribut dikarenakan ingin memakan darah Kiyoshi dan membuat satu iblis terluka. Kemudian gendang yang ada di tubuh iblis itu terlepas. Kiyoshi pun mengambil gedang dari iblis tersebut dan membunyikannya. Dan seketika itu juga ruangan pun berubah dan Kiyoshi pun akhirnya bisa kabur dari 3 iblis tersebut. Kiyoshi pun menjelaskan juga ke Tanjiro kalau 3 iblis tersebut selalu menyebut kalau Kiyoshi ini adalah darah langka. Tiba-tiba burung gagak Tanjiro datang dan langsung menjelaskan apa itu darah langka. Darah langka adalah darah yang memiliki kelezatan yang sangat disukai para iblis. Bagi iblis, orang yang memiliki darah langka setara dengan 50 orang bahkan 100 orang sekaligus. Setelah itu, Tanjiro mencium bau iblis di dekat mereka. Tanjiro pun menyuruh Kiyoshi untuk menjaga adiknya. Sedangkan Tanjiro akan menghadapi iblis itu sendirian. Dan tak lama kemudian datang seorang iblis yang bernama Kyogai. Tanjiro pun langsung menyerang Kyogai. Namun tiba-tiba ruangan pun langsung berubah dan membuat Tanjiro pun terpental kemana-mana. Dan ternyata Kyogai ini memiliki teknik darah yang bisa mengendalikan ruangan rumah dengan cara membunyikan gendang yang ada di tubuhnya. Dan setelah Tanjiro mengamati serangan Kyogai, Tanjiro pun langsung menggunakan teknik pernapasan airnya, yakni teknik 9, yaitu gelombang deburan air. Seketika itu juga Tanjiro pun langsung memotong kepala si iblis. Di sisi lain, Zenitsu yang terpisah dengan Tanjiro bertemu dengan satu iblis yang memiliki teknik darah yang bisa mempanjangkan lidahnya. Tidak seperti pemburu iblis yang lain, di sini Zenitsu sangat ketakutan terhadap iblis. Saking takutnya, Zenitsu pun pingsan. Dan kemudian dari pingsannya tersebut, Zenitsu pun berubah menjadi seorang yang berbeda. Tidak seperti sebelumnya. Zenitsu pun langsung menggunakan teknik pernapasan petirnya dan membuat si iblis itu mati seketika. Dan kemudian Zenitsu pun bangun dari pingsannya tersebut dan membuat Zenitsu pun kembali menjadi seorang yang sangat penakut. Di sisi lain, ternyata ada pemburu iblis yang lain yang ada di rumah tersebut yang bernama Inosuke. Inosuke ini ternyata masih satu angkatan dengan Tanjiro dan Zenitsu. Inosuke pun langsung menghadapi satu iblis yang sangat cukup kuat. Inosuke pun langsung menggunakan teknik pernapasan hewannya. Dan seketika itu juga si iblis itu pun mati terhadap Inosuke. Di sisi lain, Zenitsu yang telah keluar dari rumah tersebut mendengar suara yang sangat mengerikan di dalam rumah tersebut. Dan ternyata itu adalah suara dari Inosuke yang mau keluar dari rumah tersebut. Setelah Inosuke keluar dari rumah tersebut, Inosuke pun tiba-tiba langsung menyerang Nezuko.
Dikarenakan Inosuke tahu kalau di dalam kotak tersebut ada seorang iblis. Makanya Inosuke pun menyerang Nezuko. Tetapi beruntungnya Zenitsu datang dan langsung menghalangi Inosuke yang mau menyerang Nezuko. Dikarenakan Zenitsu tahu kalau di dalam kotak tersebut ada seorang iblis. Dikarenakan Zenitsu berpikir kalau Tanjiro membawa iblis ini akan berdampak baik. Makanya Zenitsu pun melindungi Nezuko. Dan membuat Inosuke pun sangat marah terhadap Zenitsu. Saking marahnya, Inosuke pun memukuli Zenitsu sampai babak belur. Dan setelah itu, Tanjiro yang baru keluar dari rumah tersebut sangat kaget melihat Zenitsu yang sudah babak belur oleh Inosuke. Tanjiro pun sangat marah terhadap Inosuke dan membuat Tanjiro menyerang Inosuke sampai Inosuke tersungkur ke tanah. Inosuke pun menyerang balik ke Tanjiro dan membuat pertarungan sesama pemburu iblis pun tidak terelakkan. Di sini Inosuke menyerang dengan sangat cepat dan membuat Tanjiro sangat kewalahan. Tetapi beruntungnya Tanjiro bisa mengalahkan Inosuke dengan mudah dan membuat Inosuke pun pingsan seketika. Dan setelah itu mereka pun memperkenalkan diri dan menceritakan satu sama lain dan membuat Inosuke pun mengerti kenapa Tanjiro membawa iblis tersebut. Dan kemudian mereka pun bersama-sama menjalankan misi selanjutnya. Tetapi sebelum mereka menjalankan misi selanjutnya, mereka disuruh untuk beristirahat di rumah yang memiliki lambang bunga puji. Rumah yang memiliki lambang bunga puji adalah rumah keluarga yang pernah diselamatkan oleh anggota pemburu iblis. Jadi, supaya mengenang budi, keluarga tersebut akan mengizinkan anggota pemburu iblis untuk beristirahat di rumah tersebut. Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke pun diberi makan dan juga diobati. Dan keesokan paginya, setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun akan melanjutkan misi selanjutnya. Mereka disuruh untuk pergi ke Gunung Natagumo dikarenakan di sana ada 4 iblis yang sangat kuat. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Namun kagetnya, Tanjiro langsung mencium bau iblis di dekat mereka. Tanjiro pun dan Inosuke pun langsung bergegas mencari iblis tersebut dan membuat Zenitsu pun tertinggal di belakang. Sesampainya asal bau tersebut, Tanjiro pun langsung diserang oleh anggota pemburu iblis yang lain. Dan ternyata pemburu iblis tersebut telah dikendalikan oleh iblis yang bersembunyi di dekat mereka. Inosuke pun langsung menggunakan teknik pernapasan hewannya, yakni teknik ketujuh pendeteksi udara. Ketika itu juga, Inosuke pun menemukan iblis yang telah mengendalikan anggota pemburu iblis yang lain. Setelah itu, Tanjiro pun langsung mendatangi iblis tersebut dan langsung membunuh iblis tersebut dengan menggunakan teknik pernapasan air aliran 5, yakni tebasan hujan penghapus kemarau. Dan setelah itu, mereka pun bergegas untuk mencari iblis lain. Namun kagetnya, tiba-tiba datang iblis raksasa yang sangat kuat yang memiliki kulit yang sangat tebal. Sampai-sampai Tanjiro pun tidak bisa memotong tangan si iblis tersebut. Si iblis menyerang Tanjiro dengan menggunakan sebatang kayu besar ke Tanjiro. Tanjiro pun terpental jauh sampai membuat Tanjiro dan Inosuke terpisah. Inosuke pun sangat marah terhadap iblis tersebut dan langsung menyerang iblis raksasa tersebut dengan cara sangat brutal dan membuat lengan si iblis terluka. Seketika itu juga si iblis tersebut kabur. Inosuke pun mengejar iblis tersebut dan ternyata iblis tersebut kabur supaya bisa menggunakan teknik darahnya yang bisa bergenerasi tubuhnya supaya lebih kuat. Inosuke pun langsung menyerang iblis raksasa tersebut. Seketika itu juga pedangnya pun patah dan membuat Inosuke pun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tak lama kemudian datang seorang pemburu iblis yang lain dan langsung menyelamatkan Inosuke dan membunuh iblis raksasa tersebut dengan sekali serang. Dan ternyata itu adalah Tomioka Gyu. Di sisi lain, Tanjiro yang terpisah dengan Inosuke bertemu dengan satu iblis yang sangat kuat yang bernama Rui. Tanjiro pun langsung diserang oleh Rui, tetapi beruntungnya Nezuko datang dan langsung menghalangi serangan Rui dan membuat Nezuko pun terluka. Tanjiro pun sangat marah terhadap Rui dan langsung menyerang Rui. Tanjiro pun ingin memotong benang Rui, tetapi seketika itu juga pedang Tanjiro patah oleh benang Rui dan membuat Tanjiro pun terluka.
Tanjiro pun terpaksa harus menggunakan teknik terakhirnya, yakni teknik 10, yaitu teknik naga air. Dan Tanjiro pun akhirnya bisa memotong benang Rui. Tetapi Rui pun langsung menggunakan teknik darahnya yang bisa menguatkan benangnya dan membuat Tanjiro tidak bisa memotong benang Rui. Dan sekarang Tanjiro pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rui pun akan membunuh Tanjiro. Tetapi seketika itu juga Tanjiro teringat dengan perkataan ayahnya yang sudah meninggal, yakni tentang tarian Dewa Api, dan membuat Tanjiro langsung bisa menggunakan teknik pernapasan api. Dan akhirnya Tanjiro pun bisa membunuh Rui. Tetapi ternyata Rui belum mati, dikarenakan Rui telah memotong lehernya sendiri sebelum Tanjiro memotong leher Rui, dan membuat Rui pun tidak mati. Dan sekarang Tanjiro pun tidak bisa berbuat apa-apa. Rui pun langsung ingin membunuh Tanjiro. Tetapi tiba-tiba Tanjiro langsung diselamatkan oleh Giyu. Giyu pun langsung membunuh Rui dengan sekali serang dan membuat Rui pun mati oleh Giyu. Di sisi lain, Zenitsu yang tertinggal di belakang bertemu dengan satu iblis yang sangat kuat yang memiliki racun yang sangat mematikan. Dan di sini, seperti biasa, Zenitsu sangat takut terhadap iblis tersebut dan membuat Zenitsu pun kabur. Dan saking takutnya, Zenitsu pun pingsan. Dan dari pingsannya tersebut, Zenitsu pun berubah menjadi orang yang sangat berbeda dari sebelumnya. Zenitsu pun langsung menggunakan teknik pernapasan petirnya, yakni teknik pertama, yaitu sambaran petir 6 kali lipat. Dan seketika itu juga, si iblis itu pun mati di tangan Zenitsu. Kembali lagi ke Tanjiro yang sudah diselamatkan oleh Giyu bertemu dengan anggota pemburu iblis yang lain yang bernama Shinobu. Shinobu ini ingin membunuh Nezuko dikarenakan Nezuko adalah seorang iblis. Tentu saja Giyu menghalangi niat dari Shinobu. Giyu meminta Tanjiro untuk kabur, sedangkan Giyu akan menghalangi Shinobu. Tanjiro pun kabur dari tempat tersebut, namun di tengah jalan Tanjiro dihadang oleh anggota pemburu iblis yang lain yang bernama Kanao. Tanjiro pun tidak bisa melawan Kanao dikarenakan Tanjiro sudah terluka parah pada saat pertarungan dengan Rui. Dan setelah itu datang burung gagak Tanjiro yang memberitahukan kepada anggota pemburu iblis yang lain supaya Tanjiro dan Nezuko dibawa ke markas anggota pemburu iblis supaya bisa untuk diadili, dikarenakan Tanjiro telah melanggar kode etik pemburu iblis, yakni Tanjiro telah membawa iblis pada saat menjalankan misi. Seharusnya Tanjiro membunuh iblis, bukannya melindungi iblis. Makanya Tanjiro akan diadili ataupun akan dihukum mati. Sesampainya Tanjiro di markas pemburu iblis, Tanjiro pun langsung dipertemukan dengan Hashira, yakni Hashira adalah 10 anggota pemburu iblis yang paling kuat daripada anggota pemburu iblis yang lain. Dan kemudian datang ketua anggota pemburu iblis yang bernama Oyakata yang memberitahukan kepada Hashira kalau Tanjiro telah diberi izin untuk membawa Nezuko pada saat menjalankan misi. Dan ternyata ketua pemburu iblis tersebut telah diberitahu ke Kurokodaki kalau Nezuko bukan seorang iblis pemakan manusia. Dikarenakan itulah Oyakata pun membolehkan Tanjiro dan Nezuko untuk bersama-sama menjalankan misi selanjutnya. Dan anggota Hashira pun setuju untuk tidak mengadili Tanjiro ataupun membunuhnya. Dan setelah itu Tanjiro pun dibawa ke rumah Shinobu untuk dirawat dan juga untuk diobati. Dan ternyata sudah ada Inosuke dan Zenitsu yang sedang beristirahat. 2 minggu kemudian setelah cukup beristirahat, mereka pun disuruh untuk berlatih teknik pernapasan. Dan juga mereka disuruh untuk memperkuat teknik pernapasannya, yakni mereka harus menggunakan teknik pernapasan selama 24 jam non-stop. Dan kalau mereka tidak bisa melakukannya tersebut, mereka pun disuruh untuk mengulanginya sampai mereka bisa. 1 bulan berlalu, sekarang mereka dibolehkan untuk menjalankan misi selanjutnya dikarenakan mereka sudah diobati dan juga sudah berlatih cukup baik. Mereka pun akan melanjutkan misi selanjutnya.